Nah, sekarang tentang komunikasi branding. Komunikasi branding ini sesuatu yang menarik sekarang tuh, karena gini ya, eh, di saat krisis itu kan orang keluar aslinya, benar nggak? Ya, semua manusia keluar aslinya. Yang sentimen lah, yang solider lah, yang tukang ngadalin lah, yang suka membantu lah, itu asli keluar pada saat krisis. Eh, pada brand sama gitu. Brand juga sama. Brand mana yang aslinya aslinya empatik, aslinya panik, aslinya apa itu keluar gitu. Dan ini branding itu sesuatu hal yang apa ya, harus tulus. Saya belajar dari Mas Ananto Pratikno bahwa kalau kita branding tidak tulus, tidak keluar langsung dari kultur si perusahaan sendiri, itu susah susah untuk dijalankan. Kenapa? Karena branding itu proses yang sangat panjang. Kalau kamu branding sesuatu yang bukan kamu gitu ya, jadi kamu dipas-pasin gitu, pencitraan bahasa bahasa gampangnya. Itu kan susah karena secara jangka panjang pencitraan itu jadi sesuatu yang mahal dan sesuatu yang capek. Akhirnya lama kelamaan tidak bisa dipercaya karena kelihatan kadang baik, kadang sentimen, kadang ngasih, kadang nggak mau ngasih gitu kan. Itu itulah branding gitu. Mas Ananto juga ngajarin ke saya bahwa hmm, untuk brand-brand yang masih ada gitu ya, yang brand-brand local brand, digital local brand gitu ya, yang tech enabled gitu-gitu, biasanya kan foundersnya masih ada. Cari aja brandingnya itu sifatnya dari sifat foundersnya. Sifat foundersnya seperti apa sih? Ambil turunkan jadi kultur perusahaan, lalu dikembangkan di dalam perusahaan menjadi kopinya gitu ya, tapi dalam bentuk perusahaan bukan dalam bentuk manusia gitu. Nah, makanya ketika Facebook waktu itu sempat mengeluarkan, saya lupa apa waktu itu, tapi dikeluarkan banyak di grup WA juga. Kita dapat langsung dari mereka bahwa kita branding itu sekarang tuh mesti adapt to your customer communication. Jadi beradaptasi dengan komunikasi konsumen yang seperti apa sekarang yang terjadi. Yang sedang ada ketakutan, sedang ada kepanikan, sedang ada perasaan lu bakal miskin, nggak punya pendapatan. Nah, itu bahasa-bahasanya. Lalu yang kedua katanya marketing strateginya mesti di-reimagine. Reimagine loh, diimajinasikan ulang. Imajinasi itu proses di depan loh. Di awal komunikasi, sebelum komunikasinya sendiri baru imajinasinya. Jadi emang perubahannya radikal juga gitu, reimagining marketing strategi. Lalu siap-siap plan for recovery, karena akan ada recovery. Recovery-nya kita berharap ini cukup 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 cepat, berharapnya begitu ya. Walaupun buntut atau ekor dari krisis kesehatan ini menghasilkan ekor krisis ekonomi, mungkin masih akan terjadi sampai akhir tahun. Bisa jadi, makanya plan for it gitu. Nah, kalau kita sendiri sih melihat ya, I don't know, kita menjadi diri kita aja gitu. Tors itu sebenarnya orang-orangnya kayak apa, pendirinya kayak apa. Jadi ketika kita berkomunikasi kepada konsumen kita sekarang, ya kita tetap terbuka dan berusaha empatik. Nah, tapi empatik ini ada dua hal, ada dua jenis empati gitu ya. Empati menjadi victim atau empati menjadi pemberi solusi. Dua-duanya akan mendapatkan rasa empati dari konsumen ya. Kalau kamu empati, menjadi victim misalnya mengatakan bahwa aduh perusahaan saya cuma cukup untuk gaji sampai tanggal 30, sesudah ini kita nggak bisa gajian atau apa gitu. Itu empati juga akan menaikkan pembelian, saya rasa sih. Karena konsumen akan kasihan juga ngelihat brand yang dia sukai keadaannya seperti itu. Itu bisa jadi, tapi itu empatik tapi menjadi victim. Kalau Tors kemarin memutuskan nggak bisa, kita harus jadi solusi. Walaupun keadaan susah gitu, walaupun Tors juga mesti mikir 1000 kali gitu ya, tapi tetap kita harus jadi solusi di masa seperti ini. Kenapa kita pengen seperti itu? Karena menurut kami, kalau kita berusaha tadi ya, be empatik tapi empatik sebagai solusi, impact jangka panjangnya akan bagus sekali. Kita tidak gambling dengan tadi main empati tapi sebagai korban. Itu kan jangka panjangnya konsumen akan melihat bahwa brand ini tuh tidak stabil, agak kurang bisa dijadikan apa ya, andalan gitu ya. Tapi kalau brand yang berusaha di kala susah menjadi solusi, itu kan pasti akan lebih baik efeknya.
secara jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita sih berusaha empatik itu jadi solusi. Lalu dalam komunikasi memang kalau sekarang kita mesti ngobrol mengenai life in WFH, PSBB, apa segala macam, sapa mereka di sana gitu. Karena banyak orang di luar sana, kita bisa menganggapnya sebagai konsumen, kita bisa menganggapnya sebagai saudara kita juga gitu. Mereka lagi nggak tenang. Need reassurance, itu penting gitu. Lalu sebenarnya pada saat ini untuk marketing yang berhubungan sama branding, jadi gimana caranya mendapatkan kepercayaan bahwa brand kita ini sangat dependable service-nya. Kan kita ingin sekali kan menjadi sebuah brand yang diingat konsumen nih bahwa dia pada saat krisis aja pengirimannya tidak terlambat. Wah, itu keren kan? Itu keren gitu. Waktu gua di rumah aja ngirim ayam gorengnya pesen jam 12 nyampe setengah 1 misalnya seperti itu gitu. Atau ngirimin tasnya tetap 24 jam dan tetap on time misalnya seperti itu. Atau bahkan ketika krisis ngerti banget malah ngasih free ongkir misalnya seperti itu. Ini adalah bahasa-bahasa marketing yang punya impact branding kalau menurut gua. Misalnya nih, gue juga agak bingung. Gue masih suka keluar beli soto gitu ya di luar untuk keluarga. Kenapa gue beli soto? Karena soto bisa dipanasin lagi kan, bisa dipanasin lagi. Jadi kalau yang masaknya corona, pas dipanasin coronanya mati gitu. Tapi gue suka mikir gitu, ini yang jualnya nggak pakai masker gitu. Dia nggak sadar apa painnya konsumen. Gue nih konsumen nih, bahwa saat ini adalah pengen makanan gue dijamin bersih gitu. Makanya gue agak nunggu-nunggu sampai sekarang kok belum ada brand-brand makanan atau kelompok brand makanan yang mengkampanyekan itu, justru memberi kepercayaan bahwa brand saya mah mikirnya higienis sekali. Buat iklan tuh yang masaknya pakai masker, cuci tangan dulu gitu. Tours aja melakukan itu loh. Kalau kita ngirimnya tas, kita ngirimnya baju, ngirimnya sepatu, sendal gitu. Kenapa brand makanan pada nggak banyak yang membuat branding kampanye branding seperti itu, bahwa kamu peduli banget sama pain yang sekarang ini gitu. Apalagi kalau bisa lebih canggih lagi gitu, meyakinkan konsumen gue pakai teknologi anu gitu untuk meyakinkan bahwa makanan nyampe ke rumah tuh dijamin nggak ada nggak ada virus coronanya. Itu bisa keren ke masa depan. Karena gue melihat gini, terutama di makanan nih, gue masih melihat bahwa order ke fast food, walaupun gerainya tutup gitu ya, itu yang order lewat ojol gitu, itu masih sekali order 10 set, 8, 4 paling tidak gitu. Kenapa? Karena kalau menurut gue ada hubungannya sama ketika kita sebelum masa krisis ini makan di restoran mereka gitu ya, di restoran fast food mereka, dapurnya kan kelihatan tuh sama kita tuh. Dan kita selalu melihat bahwa dapurnya bersih ya nggak? Bahkan beberapa fast food itu suka pakai ada plastik di sini nih, nutupin mulutnya biar ketika masak nggak ada cipratan air ludah gitu, nggak ada droplet. Bahkan sebelum masa krisis kesehatan sekarang mereka udah kelihatan kayak gitu, sehingga ketika sekarang gua mau beli, yang kebayang pasti bersih adalah restoran-restoran fast food itu. Why? Startup brand makanan nggak gitu juga. Sekarang mulai kerasa nih, pain ini sangat penting, dan restoran fast food udah mengetahui dari zaman dulu rupanya, gitu kan. Jadi teman-teman tetap branding itu harus honest, Kak. Harus jujur. Karena branding itu nggak bisa di-copy. Produknya mau copy bisa. Kalau kamu punya material yang sama, line produksi yang sama, mesin yang sama, masih bisa di-copy lah. Tapi brandingnya nggak bisa. Karena branding itu tadi butuh kejujuran. Dua orang yang berbeda tidak bisa mengeluarkan branding yang sama. Dua perusahaan yang berbeda tidak bisa juga berpura-pura punya brand yang sama. Nggak bisa.